Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, ya. Kita bertemu kembali di materi pertemuan kelima, ya, untuk materi multimedia interaktif. Hari ini masih melanjutkan materi kita sebelumnya di pertemuan keempat, yaitu tentang Pixel Lab, ya. Nah, di sini kita bahas kembali Pixel Lab-nya untuk pengantar bagian yang kedua. Oke. Nah, di bagian kedua ini saya ingin fokus menjelaskan tentang ukuran dari lembar kerja pada Pixel Lab, ya. Biasa juga disebut dengan kanvas, ya, kanvas kerja. Setelah itu kita akan coba membuat desain sederhana, ya, menggunakan Pixel Lab. Dan juga nantinya kita lanjutkan dengan contoh desain spanduk, ya, mungkin di video yang kedua, ya, contoh desain spanduk, bagaimana membuat spanduk, ya, dengan menggunakan Pixel Lab. Ya, harapannya nanti semua desain ini ketika dicetak ke ukuran yang sebenarnya, ya, itu hasilnya tidak pecah, ya, hasilnya tetap bersih, tajam, sehingga memuaskan untuk bisa di print, ya. Jadi hasilnya tetap maksimal meskipun pengerjaannya ini dilakukan melalui smartphone saja, ya. Jadi mungkin nanti banyak yang tidak menyangka bahwa spanduk itu misalnya itu dikerjakan melalui hanya menggunakan smartphone. Oke, ya. Jadi kita masuk saja yang pertama tentang ukuran kanvas kerja pada Pixel Lab. Ya, ukuran yang digunakan dalam Pixel Lab ini tidak seperti dengan aplikasi-aplikasi desain grafis lainnya, ya, yang kadang bisa diubah dari sentimeter menjadi milimeter bahkan menjadi meter. Ya, namun di Pixel Lab ini hanya menggunakan satu ukuran kanvas, yaitu satuan pixel. Ya, satuan pixel. Jadi ketika kita ingin membuat desain dengan menggunakan ukuran-ukuran tertentu, ya, misalnya A4K, A3K, letter dan seterusnya, maka kita perlu mengubah ukuran lembar kerja pada pixel lab tersebut. Ya, ukuran lembar kerja dalam pixel lab tersebut sesuai dengan ukuran kertas atau halaman yang akan kita gunakan nantinya. Nah, yang jadi kendala adalah, bagaimana mengubah, ya, bagaimana atau berapa nilai pixel yang kita harus input pada aplikasi Pixel Lab ketika kita mau menggunakan kertas A4 misalnya, atau kertas F4 misalnya, A3 dan seterusnya, ya. Nah, itu yang penting, ya, perlu kalian ketahui semua. Nah, berikutnya nanti akan saya tampilkan beberapa ukuran kertas yang biasa digunakan dalam bentuk satuan pixel, ya, yang Anda inputkan di dalam Pixel Lab ketika ingin membuat desain seukuran misalnya seukuran kertas letter F4 atau seterusnya. Yang perlu Anda ketahui, ya, bahwa 1 cm itu, ya, 1 cm itu setara dengan, ya, 37,79 sekian pixel, ya. Jadi cukup banyak, ya. Jadi 1 cm itu, ya, itu setara dengan 37,7 dan seterusnya, ya. Nah, inilah yang diubah, ya, inilah yang diubah. Kalau misalnya kertasnya ukurannya 10 cm, ya, berarti 370 dan seterusnya. Ya, inilah perubahannya. Saya sudah rangkum seperti ini, ya. Ini dalam satuan lebar, ya, sorry, lebar kali tinggi, ya, lebar kali tinggi semua ini, ya. Jadi kalau misalnya modelnya portrait, maka ini lebarnya, ini tingginya. Kalau kita landscape, tinggal kita balik, ya. Ini lebarnya, ini tingginya, ya. Nah, di sini saya berikan penekanan beberapa kertas, ya, beberapa lembar kertas. Sebentar kita simulasikan juga bagaimana menginput angka-angka ini, ya, pada Pixel Lab. Ya, di sini saya berikan penekanan, ya, misalnya kertas A3 yaitu setara dengan 2970 berbanding 4200 pixel. Ya. Kertas A4 2100 pixel hingga lebarnya 2100 pixel, tingginya 2970 pixel, ya.
Kertas yang lain ya adik-adik bisa lihat semua ya, peserta bisa lihat semua. Kertas letter ya, orang biasa menyebut kuarto mungkin ya. Ya ini panjangnya 2550 dan tingginya 3300 pixel. Ya, inilah hasil konversi ukuran-ukuran kertas yang ada yang dapat nanti diinput dalam aplikasi Pixel Lab supaya ketika hasil desain kita mau cetak dalam bentuk kertas itu tidak akan pecah atau tidak akan rusak. Oke. Ya, berikutnya kita pindah ke aplikasi Pixel Lab-nya langsung ya untuk melihat bagaimana sih cara menginput ukuran-ukuran kertas tadi ke dalam Pixel Lab dan juga melihat atau membuat ya bagaimana tutorial sederhana ya dengan step yang cukup singkat ya menggunakan Pixel Lab. Oke, kita berpindah ya, saya berpindah langsung ke aplikasi Pixel Lab seperti ini. Ya, saya perbesar ya. Oke, ini tampilan default dari Pixel Lab ya. Ketika Anda membuka Pixel Lab, maka tampilannya defaultnya seperti ini. Nah, bagaimana cara mengubahnya? Ya, cara mengubahnya masuk di bagian menu di bawah ini, ya, bagian dua kotak ini. Terus di sini ada image size, ya. Jadi di sini kita memilih image size untuk merubah ukuran kanvas kita ini, ya, ukuran kuarto kah, ukuran kertas letter A4 dan seterusnya. Ya, nah harus diperhatikan di sini bagian atas ada perbandingan 1:1, terus ada preset di sini bisa kita pilih ya. Kalau misalnya kita mau membuat YouTube channel banner ya, langsung saja pilih seperti ini atau YouTube thumbnail ya. Pixel Lab sudah menyediakan langsung memberikan ukurannya ya. Tapi kalau misalnya kita mau menggunakan kertas kita sendiri ya, maka kita harus inputkan manual ya. Kita pilih custom ya, di sini tinggal kita masukkan. Oke. Ya, misalnya kita mau menggunakan kertas A4 ya. A4 itu A4 itu 2100 ya, width-nya, tingginya ini lebarnya ya. Tingginya itu adalah 2970. Ya, 2970. Nah, perbandingannya 70:99 ya. Jadi Pixel Lab otomatis menghitung aspek rasionya ya, perbandingannya. Nah, coba kita lihat bagaimana tampilannya. Nah, ini dia kertas A4 ya. Jadi dia melonjong ke atas seperti ini. Nah, kalau misalnya kita mau ubah atau kita mau balik dia membentuk landscape ya, maka tinggal kita balik angkanya ya. Di sini 2970, di sini 2100 ya. Oke. Tinggal kita balik maka dia membentuk landscape sekarang ya. Jadi lembar kerjaan ini sudah membentuk kertas A4. Nah, di sini diharapkan nantinya ketika Anda membuat sebuah desain di lembar kerja ini hasilnya dan ketika dicetak itu tidak akan pecah ya. Hasilnya ketika dicetak di kertas A4 itu tidak akan pecah. Oke. Ya. Kita lanjut untuk ukuran kertas yang lainnya ya, silahkan tinggal diinput di width dan height ini ya, mau portrait atau mau landscape silahkan diinput, tinggal dibalik-balik saja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana kalau misalnya ya kita mau membuat spanduk ya. Jadi bukan kertas lagi, kalau kertas masih kecil ya, tapi ini spanduk. Anggaplah misalnya spanduk itu ukurannya 3x1 ya, atau 2x1 lah ya supaya mudah, 2x1. Nah, untuk membuat spanduk yang berukuran 2x1 ya, artinya lebarnya 2 meter, 2 meter ya, tingginya 1 meter, berarti di sini 2 meter, tingginya 1 meter. Ya, aspek rasio ini harap diperhatikan. Ya, harap diperhatikan, berarti di sini harus tertulis 2:1. Contoh misalnya ya, kita ya caranya mudah ya, kita hanya memainkan perbandingannya. Misal ya saya mengambil saja angka misalnya 200 kali 100 ya, ini angka mula-mula ya. Oke ya, ingat ini satuan pixel ya, bukan sentimeter. Nah, coba perhatikan ketika saya masukkan 200 kali 100 maka aspek rasionya sudah 2:1 ya, berarti ini panjangnya 2 meter, tingginya sudah 1 meter. Ini untuk ukuran spanduk 2x1 ya. Tapi yang jadi pertanyaan,
200 kali 100 pixel ini ya itu cukup kecil. Ya, karena kenapa tadi 1 cm itu sudah 37 pixel, sementara ini sudah 100. Berarti kurang lebih cuma 3 cm saja. Ya, 3 cm saja ukuran sebenarnya, sangat kecil ya. Nah, solusinya bagaimana ya? Coba kita kali 100 ya. Kalau kali 100 berarti saya tambah 02 di sini, saya tambah juga 02 di sini. Nah, ya kan? 20.000 kali 10.000. Kalau 10.000 ya sudah lumayan ya, sudah lumayan besar ya. Nah, sudah lumayan besar ya. Yang tadinya cuma 3 cm, karena kita kali 100 pixelnya ya. Ya, berarti 3 kali kurang lebih 33, sudah 6 lah ya, sudah besar lah ya. Oke, jadi boleh seperti ini. Yang penting aspek rasionya Anda tetap perhatikan 2 berbanding 1. Kalau misalnya di sini saya ubah lagi ya menjadi 4, artinya saya kali 2 semua, di sini saya kali 2 juga. Ya, perbandingannya tetap 2 banding 1. Nah, ini boleh kita gunakan, boleh. Ini dia. Ya, jadi ukurannya ini adalah 40.000 pixel, panjangnya, tingginya 20.000 pixel. Ya, kenapa harus besar? Karena nanti kita mau aplikasikan di ukuran 2 kali 1 meter supaya nanti spanduknya ketika dicetak itu tidak pecah ya. Jadi pixelnya kita usahakan setinggi mungkin ya. Cuma konsekuensinya nanti ukuran filenya cukup besar ya, ukuran file yang dihasilkan cukup besar, tapi oke ya, tidak masalah daripada hasil atau daripada gambar dari desain kita nantinya pecah pada saat dicetak ya. Itu ya, itu masih bisa kita toleransi ketika ukuran filenya membesar ya. Oke, kalau seperti ini tinggal saya oke, jadilah seperti ini ya. Oke, inilah ukuran kanvas pada Pixel Lab. Ya, saya harap bisa dipahami ya pengaturan kanvasnya. Nah, kita mau langsung masuk membuat sebuah desain sederhana ya. Saya perlihatkan terlebih dahulu contohnya. Ya, contohnya seperti ini ya. Jadi kita membuat sebuah desain huruf tipografi seolah-olah huruf tersebut itu bahagian dari kumpulan daun sehingga huruf itu tertimpa atau tertutupi sebahagian. Ya, seperti ini. Tertutupi sebahagian bagian hurufnya oleh daun-daun yang ada di sekitar. Ya, seperti ini. Oke. Ya, kita mau coba buat ya dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Terlebih dahulu saya gunakan ukuran kanvas yang sederhana saja ya, 1000 kali 1000 saja. Saya menggunakan kanvas rasionya 1:1 ya, atau persegi ya. Oke, ini persegi. Ya, saya masukkan terlebih dahulu gambarnya. Oh ya, gambarnya bisa gambarnya bisa dicari dulu ya. Gambarnya bisa dicari dulu. Tadi saya sudah mencari. Ya, pencariannya itu adalah leaf ya. Leaf atau bisa leaf tea. Jadi daun teh. Ya, kebanyakan tehnya yang muncul ya. Leaf saja. Leaf green ya. Oke, leaf green supaya hasil yang dihasilkan Google langsung menampilkan gambar-gambar yang hijau ya, daun-daun yang hijau. Kurang menarik juga ya, leaf saja lah ya, kita lihat leaf saja. Nah, ini sudah banyak daun ya, kita lihat salah satunya ya. Ya, saran saya kalau misalnya mau menggunakan pencarian ya, kalau mau menggunakan pencarian pada Google, ya baiknya menggunakan pencarian dalam bahasa Inggris ya, supaya hasilnya juga maksimal ya. Ya, ini ada punya stop ya, kita cari yang lain. Kita mau ambil saja gambarnya ya, seperti ini. Ya, seperti ini, kita langsung save saja gambarnya. Ya, kita download gambarnya. Oke, download.
Oke, sudah ya. Kita masuk ke pixel lab kembali. Ya, untuk memanggil gambarnya, jadi gambar ini, ya, gambar ini kita jadikan background, ya, pada lembar kerja kita. Ya, caranya cukup mudah. Ya, masuk di menu ini, pilih from gallery. Ya, maka akan diberikan gambar daunnya seperti ini, ya. Nah, di sini kita crop, ya, karena bentuknya ini lembar kerja kita persegi, maka ini akan menyesuaikan persegi, ya. Terus kita ambil misalnya bagian ini saja ya. Oke, nah maka background dari lembar kerja kita sudah berubah menjadi daun. Nah, selanjutnya kita memasukkan teks ini ya, teks di sini tinggal klik 2 kali. Kita masukkan teks multimedia. Oke. Ya. Untuk membuat kalimat atau teks multimedia ini berada di tengah ya, berada di tengah kanvas, kita pilih huruf A. Terus di sini ada relative position, pilih tengah ya. Otomatis berada di tengah-tengah kanvas. Nah, hurufnya ini kalau kita lihat cukup kurus ya, cukup tipis ya. Jadi agak susah mungkin mengaplikasikan nanti efeknya ya, efeknya. Jadi kita pisah dulu ya. Jadi kita coba menggunakan huruf yang agak tebal ya, agak tebal sedikit. Di sini kita pilih font yang agak tebal itu kita cari ya. Ini mungkin ya. Kita cari yang agak tebal fontnya. Ya, untuk penambahan font dari Pixel Lab ini juga sebenarnya bisa ditambahkan ya. Ya, nanti Anda coba cari sendiri seperti apa. Caranya cukup mudah ya. Tinggal mengcopy paste font yang ada ke dalam folder font juga. Ya, seperti ini ya. Ini terus kita coba naikkan ukurannya. Oke, kita tengahkan lagi. Oke, nah ini sudah cukup besar ya. Jadi sudah cukup kita berikan jarak sedikit ya supaya kita enak mainkan. Ya, oke. Tengahkan lagi. Oke, ya. Di sini sudah ada huruf ya. Jadi tinggal membuat bagaimana huruf ini seolah-olah tertimpa atau tertutup sebahagian oleh daun yang ada. Ya, jadi nanti efeknya seolah-olah huruf ini tertutupi oleh sebagian daun. Ya, caranya cukup sederhana. Yang pertama, terlebih dahulu kita atur opacity dari font ini ya. Kita atur transparansinya ya. Ini kan cukup tinggi transparansinya ya ini. 100% tadinya kita coba turunkan. Ya, tujuannya untuk apa? Ini supaya kita melihat daun yang berada di belakang font itu seperti apa. Ya, daun yang ada di belakang font itu seperti apa. Oke. Sudah, kita turunkan seperti ini. Ya, anggalah 39 ya, kita centang. Nah, setelah itu masuk di sini draw ya, segi 6 ini terus pilih draw. Nah, di sini kita mau melukis atau kita mau memberikan efek efek tertutupi ya, atau efek tertutupi oleh daun ya. Nah, kita perbesar dulu ya supaya kita perbesar ya supaya bisa kelihatan. Terus kita bisa pindah-pindahkan juga ya. Jadi pilih ini untuk memperbesar. Terus ini pilih geser-geser untuk menggeser ya. Oke. Ya, sini kita mulai ya untuk melukisnya. Kita mengaktifkan, pilih ini, terus kita mulai memberikan warna hitam di sini. Cukup kecil ya. Kita ulang. Masih cukup kecil, kita ulang. Terus smoothnya kita tambah ya supaya pinggirannya cukup halus. Kita ulang ya. Ini mungkin ya. Oke, kita perbaiki dulu ya koinnya. Sebenarnya kita tingkatkan ya seperti ini. Good.
Oke, radiusnya kita kurangi. Ya. Oke, kita tutup ya beberapa huruf ini. Ya, kita tutupi seperti ini. Oke. Terus kita tutupi lagi yang ini. Ya, jadi usahakan mengikuti mengikuti daunnya ya. Nah, mengikuti batas daunnya ya. Kita geser lagi menggunakan ini. Ya. Saya ambil lagi. Ya, tutup ya, brusnya masih brusnya ya aktif ini. Kita ambil ini. Oke, kita tutupi semua ini. Iya. Kita geser coba ke bawah. Oh, ini ya, ini. Kita tutupi ini. Kita tutup seperti ini. Oke ya, ditutup semua hurufnya ya. Hurufnya semua ditutup. Oke, kita geser lagi. Yang mana ya baiknya? Oke. Nah, ini ya. Yang ini ya. Kita tutup yang ini. Oke. Ya, ini kita tutupi semua ya. Oke. Nice, kita perkecil kembali ya karena sudah beberapa kita tutupi ya. Ini hanya contoh saja. Oke, kalau sudah tinggal pilih centang ini ya. Oke, jadi kita setelah membuat brus warna hitam ya, brus warna hitam. Selanjutnya pilih kembali teksnya ya. Untuk melihat apakah teks ini yang terpilih, cukup mengklik ini layar ya, lalu pilih ini. Nah ya, jadi ini brusnya tadi ya, jadi brusnya sudah membentuk layar tersendiri dan dia posisinya di atas ya, di atas. Terus ini teksnya multimedia. Jadi pilih ini terlebih dahulu, terus tutup kembali layarnya. Kita kembalikan opacity dari teks tersebut. Kita naikkan jadi 100% seperti ini. Oke. Ya. Next, setelah 100%, ya kedua layar ini kita gabung. Jadi layar yang kita brus tadi warna hitam dengan layar teks kita gabung jadi satu. Ya, konsekuensinya ketika ini digabung jadi satu, maka teks multimedia ini sudah tidak bisa kita edit lagi. Ya, tidak bisa kita mengetik lagi di situ. Ya, dia sudah berubah menjadi gambar. Ya, bukan teks lagi. Ya, bukan format teks lagi. Jadi harus hati-hati ketika mau mengedit. Oke, caranya cukup mudah untuk menggabungkan. Ya, pilih coba kita lihat. Oh, tertutupi ya, tertutupi. Oke, nah, ini ada tanda lingkaran di bawah ya, tinggal pilih itu, terus centang keduanya, lalu tanda benar. Nah, saya ulang, centang keduanya lalu tanda gabung di tengah ini, digabung, maka muncul peringatan ya. Nah, ini muncul peringatan karena setelah digabung, kedua layar ini digabung, di merge, maka dia akan berubah menjadi sebuah objek ya, sebuah gambar. Yang artinya tidak bisa kita edit kembali. Oke, kita pilih oke. Nah, coba perhatikan ya, hasilnya sudah seperti ini. Menjadi satu layar ya, menjadi satu layar gabungan antara teks dan kuas yang warna hitam tadinya ya. Nah, tinggal satu langkah ya, tinggal selangkah lagi. Setelah ini kita masuk di sini edit set ya, karena ini sudah berupa gambar ya, ini sudah berupa gambar ya, ini tidak bisa kita edit lagi ya. Kita atur posisinya di tengah dulu ya, masih masuk di edit set ya. Setelah itu cari erase color ya, ini dia erase color ya. Artinya apa? Di sini kita mau membuang warna hitam ya, yang tadinya kita berikan pada teks tersebut, sehingga nanti warna hitam ini seolah-olah tidak ada dan digantikan oleh daun yang ada di sekitarnya. Oke, tinggal kita pilih erase color, terus kita aktifkan terlebih dahulu. Nah, di sini angka 1 ini menyatakan warna yang terpilih ya. Ini kan warna 1, lingkaran ini warna putih ya. Padahal kita berharap warna yang hilang di sini adalah warna hitam ya. Maka kita terlebih dahulu memilih warna hitam.
Jangan memilih icon pinset ini ya. Terus pilih warna hitam. Oke, tanda centang di sini. Oke. Ya, berikutnya sisa mengatur ya. Sisa mengatur ya, sisa mengatur seperti apa efek smoothnya ya, seperti ini. Ya, supaya seolah-olah eh, teks kita ini berada di balik font tersebut ya. Tinggal kita atur. Oke. Nah, kita atur lagi ya. Oke, anggaplah seperti ini ya. Tinggal kita centang dan selesai. Ya. Ya, misal kalau kita mau memberikan sedikit efek-efek lagi ya, inner shadow boleh. Nah, seperti ini ya, supaya lebih mendramatisir hasilnya ya. Tinggal kita buatkan seperti ini. Rotor juga kita berikan ya, jadi seolah-olah ya tertutupi, bagian teks kita ini tertutupi oleh beberapa daun. Ya, ini dia hasilnya ya. Mungkin perlu digeser ke atas sedikit ya. Ini untuk menggeser ke atas ya. Ini dia. Oke, bisa digeser sedikit. Nah, seperti ini ya. Baiknya mungkin seperti ini ya. Oke lah. Good. Nah, ini dia ya. Inilah desain sederhana dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab. Setelah jadi seperti ini, kita tinggal save dulu sebagai gambar ya. Oke, save to gallery dan kita save projectnya ya. Oke, selesai ya. Jadi inilah contoh desain sederhana menggunakan aplikasi Pixel Lab. Ya, akan berikutnya kita coba membuat sebuah spanduk ya. Spanduk apakah nantinya temanya itu nanti kita lihat tentang apa. Dengan menggunakan aplikasi Pixel Lab yang sama, ya kita asumsinya spanduk ini berukuran 3 kali 1 meter ya. Jadi terlebih dahulu kita harus mengubah nantinya kanvasnya ya, sesuai dengan ukuran spanduk yang kita harapkan. Setelah itu ya kita masukkan teks dan gambar supaya spanduknya bisa menarik. Oke, saya rasa cukup untuk desain sederhana dengan Pixel Lab ini. Saya harap semua bisa mengikuti dengan baik dan mempraktekannya langsung ya, dan harus banyak berlatih ya, harus banyak berlatih supaya tools-tools yang ada pada aplikasi Pixel Lab ini dapat dikuasai dengan baik kegunaan atau fungsinya. Oke, saya akhiri pertemuan kelima kita hari ini. Semoga bermanfaat. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.